Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Kadzalikal adzab wal adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Ma lakum kaifa tahkumun. Wallahu a'lam bimuradi. Anak-anakku yang berbahagia, mari kita lihat surat Al-Qalam ayat 32, ayat 33 dan seterusnya. Wallahu a'lam bimuradi. Asa rabbuna, mudah-mudahan Tuhan kami, ayyubadilana khairan minha, mengganti kepada kami yang lebih baik minha, daripada kebun yang sudah rusak. Inna, sesungguhnya kami, ila rabbina, pada Tuhan kami, raghibuna, sangat mengharapkan. Kadzalikal adzab, demikianlah azab Allah. Wal adzabul akhirati akbar, sedangkan azab akhirat ada lebih besar. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahuinya. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im, sesungguhnya bagi manusia bertakwa di sisi Allah, jannatin na'im, surga tempatnya berbagai kenikmatan. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin, apakah kami jadikan orang muslim itu seperti orang berbuat jahat? Ma lakum kaifa tahkumun, apa bagi kalian, bagaimana kalian menghukumi? Anak-anakku, ibu dan bapak semuanya, seperti sudah disebutkan di dalam ayat sebelumnya, bahwa sekelompok orang kafir kebunnya dihancurkan. Kenapa? Karena mereka sangat zalim terhadap orang miskin. Kalaupun terjadi bukan pada orang kafir, misalkan terjadi pada umat Islam, kalaulah mereka berbuat zalim, maka pasti Allah akan berikan azab, seperti hanya yang dilakukan mereka, sehingga pada waktu akan panen dilaksanakan secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi, di malam hari lagi. Ini ada saking tidak maunya rezeki mereka disorot oleh orang miskin. Mungkin takut kalau hartanya berkurang, mungkin takut kalau hartanya itu terkuras oleh sedekah yang diberikan pada orang miskin. Padahal seperti yang dijelaskan pada pengajian yang lalu,
tidaklah berkurang harta karena sedekah. Justru harta dan sedekah akan berkembang. Minimal akan menjaga dari berbagai balai, ujian dan cobaan. Kesananya harta itu adalah semakin berkembang. Atau dengan sedekah harta itu bertahan. Kalaupun tidak bertambah secara material, tapi manfaatnya akan bertambah. Misalkan ada hal yang sangat penting ketika kita sedekah. Pertama, rezeki kita dinikmati orang banyak. Orang banyak itu kalau menerima sedekah, maka sebanyak itulah doa akan mengalir kepada kita. Kemudian ketika diterima sedekah itu oleh orang miskin dan soleh, maka akan berlipat ganda pahalanya, akan berlipat ganda manfaatnya fid dunya wa akhirah. Di dunia akan merdu doa terus mengalir dari mulut mereka sambil minta request sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bulan bin bulan ini rezekinya tambahkan, jauhkan balainya, berkahkan rezekinya, ya Allah, ya Allah. Ini orang baik ya Allah, sehingga saya bisa makan karena dia ya Allah. Pasti akan banyak mengalir doa-doa dari mereka. Pasti doa itu akan dijabah. Karena salah satu yang akan dijabah doa adalah doa orang yang sedang terjepit hidupnya, sedang menderita, apalagi didolim. Mereka lebih bisa langsung diterima Allah, bisa komunikasi lahir batin dengan Allah. Kemudian manfaat akhirat. Manfaat akhirat apa? Saya ulangi cerita yang ada dalam hadis Nabi yang mengatakan begini. Ada seorang ahli surga. Ahli surga itu keluar menengok kawan-kawannya ada di dalam neraka. Begitu lihat di pintu neraka ada seorang laki-laki berdiri. Kata laki-laki itu, wahai Fulan, tahukah kamu terhadap diri saya? Kata si Fulannya ahli surga itu mengatakan, saya tidak kenal kamu. Masa kamu tidak kenal saya? Kata penduduk neraka. Saya adalah orang yang pernah sedekah kepada kamu waktu kamu minta minum karena kehausan. Pernah sedekah kepada kamu ketika kamu kelaparan. Barulah dia ingat, oh iya. Mengapa kamu ada di sini? Ya itulah, mungkin dosa-dosa kami, kesalahan kami, maksiat kami, atau mungkin ibadah kami yang kurang kepada Allah. Kalau begitu saya akan doa sama Allah, ya Allah, berilah syafaat dia, selamatkan dia, masukkan ke dalam surga bersama kami ya Allah, karena dia sudah berbuat baik kepada kami. Kami bisa sholat, bisa puasa, bahkan ibadah haji sebabkan bantuan dia. Akhirnya turunlah syafaat yang tadinya di neraka keluar dan masuk surga. Itu apa? Barokah sedekah. Oleh karena itu orang kaya kalau ingin dapat syafaat kelak di hari kiamat, jangan sungkan-sungkan bersedekah. Dekati ulama, ajengan kiai, tanamkan aset harta kita di pesantren, di majelis taklim, di masjid. Insya Allah akan manfaat kelak di akhirat. Kalau kita harta tidak punya jabatan, punya kewenangan, ayo gunakan jabatan, kedudukan, dan kewenangan itu untuk membantu umat. Dengan catatan tidak boleh melanggar aturan. Karena istilah Sundana kalau melanggar aturan gegebruskeun, mencelakakan. Dengan Allah Ta'ala tulku biaidikum ila tahluka wasinu innallaha yuhibbul muhsinin. Tidak boleh sekali-kali kita membikin tangan kita binasa,
Binasa dalam arti kita akan mendapatkan kerusakan. Kenapa? Karena tangan kita, perbuatan kita. Berbuatlah baik, Allah akan sangat cinta kepada orang yang berbuat baik. Itu ada ulasan yang disampaikan pada waktu pengajian yang sudah lalu. Karena kebun mereka sudah hangus terbakar, harta mereka sudah habis terkuras karena musibah. Lalu dia baru sadar pada Allah. Asa Rabbuna ayyubadilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Mudah-mudahan Allah bisa mengganti lagi dengan kebun yang lebih baik. Betul-betul kami berharap sekali sama Allah. Barulah sadar dirinya. Keterlibatan Allah dalam masalah ini tidak bisa dinafikan, tidak bisa dihindari. Maka datanglah kepada Allah, meminta, merengek, berdoa. Maka yang demikian ini jadi pelajaran buat kita. Kita tidak boleh sadar dekat dengan Allah menunggu musibah. Jangan kita sadar sama Allah setelah penyakit datang, musibah bertubi-tubi, barulah kita sadar sama Allah. Jangan. Makanya Rasulullah menganjurkan kalau kita mendengar ada orang sakit, ditengok, biar kita sehat. Cukup dan yang sakit itu orang lain saja. Ada musibah kita tengok juga, sehingga kita akan mendapatkan kebaikan daripada menengok orang kena musibah. Menyabarkan, berikan tasliyah supaya mereka kuat hatinya, tabah jiwanya. Kemudian kalau ada orang yang meninggal, ya kita tengok, takziah kepada keluarganya, mendoakan pada mayit yang sudah menghadap Allah buat selama-lamanya. Ini ada mengingatkan pada kita, jangan menunggu datang musibah pada kita baru sadar. Insya Allah justru dengan ibadah pada Allah musibah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika azab. Demikianlah Allah turunkan azab. Artinya pembalasan bukan hanya nanti di akhirat. Wala adabu akhirati akbar, bahkan di akhirat mah nanti adabnya lebih berat. Adab nanti di akhirat lebih dahsyat. Ini hanya sekedar adab istilahnya adab sebagai diskon, bukan diskon, jadi intinya apa? Adab sebagai DP, sebagai permulaan. Sebelum datang adab yang sesungguhnya nanti pada hari kiamat, Allah berikan adab permulaan, yaitu di dunia. Misalkan yang terjadi pada peristiwa ini, hangus terbakar kebunnya, habis semua hartanya. Itu ada permulaan adab sebelum dia mati menghadap Allah. Yang menjadi pertanyaan, apakah adab dunia itu ada atau tidak? Maka jawabannya ada. Kalau akhirat sudah jelas, sudah pasti. Setiap perbuatan dosa, setiap perbuatan kedzaliman, perbuatan maksiat akan berakibat adab. Kecuali kalau dia tobat dan iman sama Allah, maka akan ditutupi kejelekan dengan kebaikan. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk tobat kepadanya. Maka disinilah kita mengatakan, kalau kau siksa mereka itu adalah hambamu, tapi kalau kau ampuni itu adalah sifatmu yang sangat pengampun dan bijaksana. Nah, contohnya dalam ayat ini dikatakan bahwa azab dunia itu pasti akan ada. Dalam Al-Quran banyak sekali negara dihancurkan karena dosanya. Alam taro kaifa
Bagaimana Allah tidak perlihatkan pada kita? Bi'adin ramadatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, dan seterusnya. Kaum Ad itu dihancurkan oleh Allah. Kenapa? Perbuatan dosa, durjana, maksiat, kedzaliman yang telah mereka lakukan. Kita melihat dalam surat Fatir ayat 45. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Walau yu'akhidullahu an-nasa, kalau Allah akan menyiksa manusia bima kasabu, dengan sebab dosa yang telah mereka lakukan, mata roka ala dhahriha min dabah, maka tidak akan tersisa sedikit pun di muka bumi ini dari binatang melata sekalipun. Ludes semua habis kalau sudah turun adab dari Allah. Salah satunya tsunami. Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, rakyat juga mati, hartanya semua habis. Bahkan binatang juga mati, yang melata juga semua mati, semua habis. Salah satu musibah yang Allah turunkan kepada umat manusia kalau sudah pada waktunya tiba, misalkan datangnya tsunami, ma taraka ala dhahriha min dabbah, tidak akan tersisa sedikit pun di muka bumi sekalipun dari binatang melata, habis semuanya. Seperti rumah kebakaran, semua manusia, harta kekayaan, bahkan binatang-binatang kecil pun mati, terbakar. Demikian kalau Allah sudah menurunkan azab kepada manusia. Coba kita lihat dalam surat Al-Kahfi yang menyatakan bahwa bagaimana Allah menurunkan azab pada manusia di dunia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 57, 58, 59 surat Al-Kahfi. Yang intinya bahwa Allah nanti akan turunkan azab pada manusia karena manusia itu menolak kepada Allah, tidak mau zikir, tidak mau mengingat, bahkan berpaling dan melupakannya. Itu intinya. Ya akhirnya Allah turunkan azab pada mereka. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih. Maka siapakah yang paling zalim dibandingkan dengan manusia yang sudah diingatkan dengan ayat Allah? Fa'arada anha, kemudian dia berpaling dari ayat. Dia berpaling dari ayat, wa nasiya ma qaddamat yadah, dan dia melupakan terhadap apa yang telah dia lakukan oleh dua tangannya. Jadi artinya, karena perbuatan zalim mereka, yaitu sudah diingatkan dengan ayat, mereka berpaling, mereka lupa akan perbuatan mereka sendiri. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayafqahu wa fi adzainin waqra. Pertama, Allah akan berikan akinnah dan waqra. Akinnah adalah penyumbatan yang ada di hatinya sampai mereka tidak bisa memahami ayat. Wa fi adzainin waqra, dan dalam telinganya juga ada sumbatan sampai telinga tidak mau mendengarkan ayat. Wa in taduhum huda wa in taduhum ilal huda, kalaupun hai Muhammad telah memanggil mereka kepada hidayah, fala yahtadu idzan abada, maka mereka tidak akan memperoleh hidayah selamanya. Makanya jangan sekali-kali menolak kebenaran, menjauhi ayat, melupakan perbuatan telah kita lakukan. Takut nanti Allah berikan akinnah, satu penyumbatan di hati sehingga hati tidak bisa memahami ayat.
wa fi adhni waqra, dan diadakan juga di telinga berupa penyumbatan sehingga telinga tidak bisa mendengarkan lagi. Kalau sudah hati ditutup, telinga ditutup, maka diajak pun kepada hidayah dia pasti akan mental, tidak akan masuk. Idzan abada, buat selama-lamanya gitu. Makanya umat Islam ini kalau kita berbuat dosa segera taubat. Anna mu'mina idza aznaba kanat lahu nuqtatun sauda. Orang mukmin itu kalau ada perbuatan dosa akan ada noda hitam di hati. Fa idza taba saqulal qalbu. Kalau dia taubat bersih lagi hatinya. Tapi fa idza zadat. Bila bertambah maksiatnya, bertambah juga titik hitamnya di hati. Kalau sudah hati menjadi hitam kelam, inilah yang menjadikan hati tersumbat, telinga tersumbat, kemudian hidayah pun tidak akan masuk. Kalaupun kita mencucurkan air beberapa ribu kubik ke sebuah wadah, misalkan drum, tapi drumnya tertutup, tetap tidak akan masuk. Kenapa? Karena ditutup. Kalau dibuka sedikit pasti akan masuk. Ini mah sama sekali tidak. Makanya dalam ayat katakan, inna ja'alna ala qulubihim akinnah ayafqahuhu wa fi adhni waqra. Wa in tad'uhum ila huda fala yahtadu idzan abada. Selanjutnya Allah mengatakan, apa rabbuka ghafurur rahmah. Allah itu maha ghafur, maha sayang. Jadi Allah itu akan menerima tobat kita dengan penuh kasih sayang kepada makhluknya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni semua dosa kita kalau kita mau minta ampun sama Allah. Ajilu bitaubat, segera kamu taubat qabla maut, sebelum tibanya mati. Ajilu bisalah, segera kamu salat qabla faut, sebelum habis waktunya. Kalau sudah habis waktunya gimana? Lau yu'akhiduhum bima kasabu la ajjala lahumul adzab. Ketika Allah akan memberikan siksa pada mereka dengan sebab perbuatannya, la ajjala lahumul adzab, maka Allah akan menyegerakan adabnya. Balahum mau'idun lahum mau'idun lan tajidu min dunihi mau'ila. Ya, artinya kalau sudah waktunya tiba janji Allah, artinya adab dan siksa turun kepada mereka, la yajidu min dunihi mau'ila, maka tidak akan ada seorang pun yang akan melindungi kita. Makhluk mana yang bisa melindungi datangnya azab? Gempa begitu hebat sampai di atas 12 skala, hancurlah semua yang ada di muka bumi. Apalagi hari kiamah. Hari kiamah itu idza zulzilatil ardu zilzalaha wa rajatil ardu athqa wa qala lisanu malaha. Kaget mereka. Langit bumi goncang, laut goncang, gunung-gunung penerbangan. Sampai dalam surat Ahad dikatakan, saking kagetnya mereka, yang hamil langsung lahir, yang menyusui dilepaskan bayinya. Seakan mereka itu mabok, bukan mabok, tetapi adab Allah yang sangat pedih. Miliknya kiamah adalah turunnya musibah. Maka jangan menganggap sepele terhadap perbuatan dosa. Balahu mau'idul la yajidu min dunihi mau'ila. Pasti ada waktunya datang adab dari Allah, datang musibah dari Allah.
Mungkin kalau sudah terjadi janji Allah, ancaman Allah tiba, maka tidak ada satupun yang mampu menghadang, menolong, dan menolaknya. Nah, inilah pentingnya kita segera menyadari terhadap perbuatan dosa kita. Ini yang disebutkan tadi dalam surat Al-Fatir. Walau yuahidullahu nasa bima kasabu la matahoka ala dhahriya min dabah. Kalau sudah menurunkan azab siksa pada manusia dan sebab dosanya, maka di muka bumi ini tidak akan ada satupun makhluk sampai binatang melata. Ini bicara yang sangat ringan, artinya bersifat personality. Ada hadis yang mengatakan begini, kullu dzunubin yuahirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Semua dosa itu Allah akan akhirkan sesuai dengan kehendak Allah sampai hari kiamat. Artinya azabnya itu akan Allah akhirkan, dinantikan sampai datangnya hari kiamat. Kemudian api ada sebagian dosa yang Allah akan segerakan, ila bagi wa huququ walidain au qati'atu rahmin. La jalallahu li sahibiha fi dunya qabla maut. Ada 3 dosa yang Allah akan segerakan azabnya sebelum mati. Apa itu? Al-bagyu, perbuatan dolim, perbuatan aniaya terhadap orang lain. Misalkan kalau kita menimbang dikurangi, ukuran dikurangi, kemudian takaran dikurangi, itu akan berakibat bukan nanti di akhirat, tapi di dunianya sendiri akan dialami. Kalau misalkan dia berbuat dolim pada seorang, misalkan dengan memakan harta riba, pinjam 1 juta 10 tahun jadi rumah habis, disita sama dia, itu kan kedoliman. Itu ada al-baghyu. Sementara Allah mengatakan wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Kalau seseorang itu punya kesulitan, berilah tempo sampai dia mampu. Kapan bayarnya? Kalau kita punya duit untuk bayar hutang, segerakan. Karena orang yang meminjamkan pada kita ini menunggu janji. Terbasa tercarita. Ayo segera bayar, kata Nabi, matu gina dulmun. Menangguh-tangguhkannya bayar hutang bagi yang sudah ada, maka itu dolim. Kemudian kalau kita mengambil harta orang lain, bukan haknya, dengan cara misalkan mengeluarkan sumpah palsu, ini benar demi Allah milik saya, sampai pengadilan memutuskan dia menjadi pemenang. Ini ada kezaliman yang tidak akan dinantikan adabnya. Dia sarakah terhadap harta warisan. Wa ta'kuluna turasa aklalamma wa tuhibbuna mala hubban jamma. Dengan harta warisan dia sarakah, cinta harta yang berlebihan, sampai hak miskin, hak orang fakir dianiayanya. Saya katakan bahwa zakat 2,5% itu kalau dimakan tidak akan kenyang, tapi akan sangat berarti kalau diberikan pada orang miskin. Dan lebih dahsyat lagi, yang 2,5% ini kalau dimakan jadi musibah, akan menjadi musibah. Padahal kalau kita berikan akan menjadi nikmat, menjadi kebahagiaan buat orang miskin. Itu namanya al-baghyu, kedzaliman. Apapun yang kita lakukan terhadap manusia, bahkan terhadap binatang sekalipun. Ada kucing lagi hamil besar,
ngambil ikan, ditendang sampai akhirnya kucing itu mati. Ini al-baghi juga, perbuatan zalim. Allah dan Rasulnya mengajarkan kita bersikap rahim, bukan hanya kepada manusia, kepada makhluk sekalipun. Kita tidak boleh berbuat zalim kepada binatang, walaupun binatang itu suka mencuri. Kalau kita ingin sedekah, ingin banyak pahala, bukan hanya kepada manusia, binatang pun kalau menikmati hasil kerja kita jadi sedekah. Misalkan kita tanam padi, mestinya kita panen, ternyata habis sama burung pipit. Sedekah juga itu, kalau kita niatkan dengan baik. Tidak boleh disia-sia. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ini sudah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ada uququl walidain, menyakiti hati orang tua. Itu akan dikontan di dunia, dibayar di dunia. Kalau kita menyakiti hati orang tua, mestinya pada orang tua itu harus berbuat baik, ihsana, apalagi sudah tua. Wa imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dzulli minar rahmah wa qul rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Ada 5 poin penting sikap kita kepada orang tua. Wa imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Tidak boleh berkata hanya sekedar saja, tidak boleh. Wala tanharhuma, tidak boleh sampai mengusir dan membentak-bentak orang tua. Tidak boleh sekali-kali membentak, apalagi sampai mengusir pada orang tua. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Berkatalah yang baik, yang santun, yang sopan pada orang tua. Keempat, wakhfid lahumā janāha dzulli minar rahmah. Tawadu, sayangi orang tua. Kan sudah lanjut usia, yang saatnya sudah tidak lagi seperti dulu. Giliran anak yang sudah dewasa adalah membahagiakan orang tua. Sebab orang tualah kita seperti ini. Tanpa orang tua tidak mungkin. Kalau kita berbuat jelek kepada orang tua, jangan nanti di akhirat, di dunia akan dirasakan. Makanya seorang anak soleh akan baik bahagia hidupnya, bukan hanya di akhirat tapi di dunia. Tapi sebaliknya, orang durhaka sama orang tua, azab akhirat pasti lebih pedih daripada azab dunia. Oleh karena itu yang kelima, doakan orang tuaku, rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Ya Allah, ampunilah dosa ibu bapak, kasih sayangilah orang tuaku yang telah memberikan kasih sayang padaku saat aku kecil. Ini hanya contoh doa saja. Bisa doa-doa lain pada orang tua dengan bahasa bebas. Ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, mudahkan rezekinya. Ya Allah, berikan keistiqomahan dalam ibadahnya, berikan keberkahan rezekinya. Ya Allah, minta sama Allah untuk orang tua kita. Kalau panjang umur ya Allah, biarkan sehat menikmati rezeki dariku ya Allah. Biar mereka bahagia bersama aku ya Allah. Jangan dulu ambil orang tua kami ya Allah, sampai aku bisa berbuat baik pada mereka, berterima kasih pada mereka. Kalaupun meninggal ya Allah, husnul khotimahkan, ringankan di alam kuburnya, berikan bahagia dan cahaya dalam barzahnya. Berikan ya Allah syafaatul uzma kelak pada hari kiamat. Masukkan surga ya Allah dengan tanpa hisab. Saya tidak ridho, tidak ikhlas ya Allah kalau orang tua saya masuk neraka ya Allah. Kalau orang tua saya disiksa ya Allah,
Itu ada permintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita suka menangis karena menangisi tentang bagaimana nasib orang tua, maka Allah akan berikan kebahagiaan hidupnya. Tapi kalau tidak pernah tersentuh hati dengan jiwa orang tua yang telah melimpahkan kasih sayangnya, yang harap kita bahagia nanti di dunia sendiri akan merasakan. Karena kata Nabi, selain daripada kezaliman, ada lagi yang akan dicepatkan, disegerakan azabnya, yaitu menyakiti orang tua. Dan yang ketiga apa? Qati'atur rahmi, memutuskan silaturahmi. Di akhirat sudah jelas, la yadkhulul jannah qati'ur rahmi. Tidak akan masuk surga orang memutuskan silaturahmi. Silaturahmi itu dengan siapa? Rahmi itu adalah rahim, kasih sayang. Dengan famili dekat. Memutuskan silaturahmi itu adalah yang ada kaitan dengan keluarga kita, terutama dengan orang tua. Tidak boleh sampai kita mengatakan aing mesudi najis mung pangih jeung indung bapa, neng bager gelis kasep. Sejelek-jelek orang tua adalah yang melahirkan kita dan membesarkan kita. Tidak boleh ada sumpah sarapah seperti itu. Itu qati'ur rahmi. Punya adik, punya kakak, aing sudi najis pepangi jeung indung, jeung bapak, jeung adik, jeung lanceuk. Itu sumpah sarapah. Kita lahir itu bersama dengan adik kita, bapak kita. Itu satu darah. Wal afina anin nas, kalau ada kesalahan saudara kita maafkan. Apalagi saudara kita ini pendidikannya rendah, nasibnya tidak sehebat kita. Kita harus lebih elegan terhadap mereka. Kemudian lagi dengan paman, dengan uwa. Kan ada hadis yang menyebutkan begini. Kata Nabi, ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah ada amal yang kulakukan setelah orang tuaku meninggal? Kata Nabi, iya. Apa itu ya Rasul? Kata Rasul, satu, as-sholah alaihim, sholat. Sholat itu yang jelas dan pasti, sholat dulu jenazah. Jangan sampai kita punya ibu dan bapak, waktu meninggal tidak sholat jenazah untuknya. Kalau kita mampu, jadilah imamnya. Bukan kita ngurusi sertifikat, ngurusi surat-surat tanah. Sementara mayat orang tua kita belum diapa-apain. Pertama itu ada sholat. Kedua al-istighfar lahuma, istighfar. Mintakan ampun pada Allah untuk orang tua kita. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang ketiga apa? Adalah mengikuti janjinya yang belum dipenuhi, lanjutkan oleh kita. Yang keempat, berkawan dan kawan orang tua kita. Nah, siapa kawan orang tua kita, maka lanjutkanlah kawannya itu. Yang terakhir adalah bersilaturahmi dengan famili orang tua. Kalau kita baik sama bibi, seakan-akan dengan ibu kita. Kalau baik dengan paman, berarti seakan-akan dengan orang tua kita. Kalau kita baik sama kakak lelaki, sama dengan orang tua kita. Kalau baik dengan kakak istri, sama dengan ibu kita. Itu ada namanya melanjutkan silaturahmi dengan famili orang tua. Itu 5 macam. Satu, sholat. Juga mungkin sholat hadiah, ya. Tiap malam kita sholat 2 rakaat buat orang tua kita. Kedua, istighfar. Ketiga adalah memenuhi janjinya. Keempat, meneruskan persahabatannya. Kelima adalah melanjutkan silaturahminya. Jadi ulangi lagi, semua dosa itu Allah akan tangguhkan kelak balasannya di akhirat.
Tapi manakala Allah menghendaki, ada dosa yang bisa disegerakan balasannya. Yang jelas kata Nabi 3. 1 ada perbuatan dolim. Dolim pada manusia, dolim pada makhluk hidup. Kedua adalah menyakiti hati orang tua. Dan ketiganya adalah kita memutuskan silaturahmi. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Anak-anakku, mudah-mudahan kalian jadi anak soleh, selalu baik kepada orang tua, tidak boleh kamu lupakan kebaikan orang tua. Jadilah anak yang soleh, selalu taat pada orang tua kalian. Biar berkah ilmu kalian dan berkah hidup kalian. Kalian menjadi anak yang bahagia karena doa orang tua. Doa Bapak untuk kalian juga, mudah-mudahan kalian bahagia dan sukses hidup kalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.